Nih udah nggak nih, masuk nggak? Udah. Sip. Widih. Ini dia loh. Nakal di usia muda, nggak zaman. Sukses di usia muda. Sebenarnya masih zaman kok gue nakal di usia muda kok. Thank you bro. Sebentar bro, sebelum lu jauh-jauh, gue minta pose dulu sebentar, gue mau foto dulu. Oke. Biar lu gantengan dikit bro, biar gue kasih itu bro. Itu TikToknya nggak usah di crop lah ya. Ngapain crop TikTok lah? Bikin promosi dia TikToknya ya. Udah. 1, 2, 3. Tahu sekali lagi ya. Habis itu lu dipandu sama Mr. Hostnya, Mr. Happy ya. Mr. Hostnya Happy ya. Oke. Ya, biar. Oke, thank you bro. Thank you telah kami di ET7. Thank you Happy akan bantu pandu. Bro, waktu dan tempat gue persilakan. Happy masuk Pi. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi. Ini hari ini kita kedatangan tamu sungguh luar biasa ini. David, usia lu berapa sekarang bro? 29.
29 sudah keliling dunia ya. Iya. Nah, lu ada materi nggak, Fit? Enggak ada kok ya. Ada, ya, berarti kita pengen jawab aja ini ya. Iya, iya, betul. Coba lu sharing dulu gimana asal muasalnya lu bisa terjun ke bisnis ini sama background lu gimana? Oh, oke. Jadi nggak yang sekarang ya, Ko ya. Jadi saya flashback 8 tahun yang lalu ya berarti ya. Ya. Oh, lu udah 8 Oke. tahun ya di Peru ya? Sudah 8 tahun saya di Prudential. Jadi teman-teman saya join di Prudential itu tahun 2014 ya. Dan sekarang berarti pokoknya saya AAJI itu tanggal 24 April 2014. Berarti genap 8 tahun saya di bulan ini ya, gue happy gitu. Nah, jadi gini teman-teman ya, saya mau ceritakan dulu background saya sebelum masuk Prudential. Mungkin di sini banyak anak-anak muda juga ya. Mohon maaf mungkin kalau menyinggung atau apapun itu, saya minta maaf teman-teman ya. Tapi saya dulu teman-teman adalah anak muda yang kalau menurut leader saya si Ricky Hutomo itu ya. Jadi saya ini dulu adalah anak muda yang labil teman-teman ya. Karena saya ini dulu sukanya main game teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu game Dota dan sebagainya itu saya suka banget main itu. Terus Ragnarok dan sebagainya, saya jadi anak warnet waktu zaman kuliah. Dan teman-teman saya suka menghina saya bahwa saya ini nggak ada masa depan gitu loh. Maksudnya David ini intinya nggak ada masa depan. Nah, singkat cerita teman-teman, saya lulus bulan Februari 2014. Kalau teman-teman kalau ke Surabaya tahu Universitas Kristen Petra, udah pasti tahu dong ya. Karena Petra kan udah orang pasti tahu lah. Kalau Jakarta ada Petra nggak ya, Ko Happy ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Tapi kalau Surabaya terkenalnya Petra ya teman-teman. Nah, jadi saya ini lulus 3,5 tahun, tapi 3,5 tahun itu sudah nyontek kiri kanan ya. Jadi 3,5 tahun itu bukan berarti saya pintar, tapi saya punya IPK cuma 2,8 ya. Jadi aku penggemar kamu bro, sering ikut live game di YouTube. Oh iya kalau Mbak Ira. Jadi tapi nanti saya ceritakan teman-temannya kenapa saya sampai masuk YouTube, kenapa saya sekarang buat konten TikTok dan sebagainya. Nanti saya cerita. Tapi ini saya ceritain background saya dulu sebelum saya di Prudential. Nah, singkat cerita teman-teman, saya Februari lulus. Maret itu saya sempat belajar tentang forex dulu ya, bulan Maret. Terus habis itu April saya baru join di Prudential. Tapi selama bulan Maret itu saya direkrut dengan Ricky Hutomo. Tapi kok Ricky dulu dapat data saya itu dari Koriki dapat data saya itu dari data alumni. Jadi di kuliahan itu kan ada data alumni. Dia teleponin satu-satu gitu. Halo bro, nih aku mau ngajakin kamu join di Prudential nih. Mau cobain kamu jalan di bisnisnya Prudential. Boleh ketemu ya bro, katanya Koriki. Oke deh kok, aku ketemu. Akhirnya saya ketemu. Kan tidak ada salahnya guys ketemu orang. Tapi kan tidak mesti join ya kan. Nah, akhirnya ketemu, dia lihat kan income-nya dulu 99 juta guys sebulan. Katanya kamu 5 tahun di sini bro, income-mu 100 juta bro sebulan bro. Beneran kok? Iya, ini slip pajakku, dia kasih lihat dulu. Jadi dulu liatin slip pajak 99 juta. Nah, saya kaget lah setelah itu. Nah, singkat cerita, saya bulan Maret diajak canvassing. Kalau teman-teman tahu, kalau di Surabaya ada namanya Pasar Atom. Jadi Pasar Atom itu kurang lebih kayak ya Mangga 2 lah kalau di Jakarta ya, atau kayak Tanah Abang gitu loh. Nah, akhirnya saya diajarin canvassing sama Koriki, tapi bukan ke pengunjung tokonya. Bukan ke tokonya. Tapi saya diajarin canvassing itu ke pengunjungnya. Jadi pengunjungnya yang kita canvassing, pengunjung dari mall itu, bukan toko-toko. Karena kalau toko udah terlalu banyak guys ya. Jadi kalau toko tuh sampai biasanya bilang, waduh Nyo, sudah 5 agent Nyo kesini hari ini, Nyo sudah 5 agent Nyo kesini sudah 7 agent Nyo, sudah 10 agent Nyo kesini hari ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi terpaksa kita canvassing yang pengunjungnya. Singkat cerita, saya canvassing sama Koriki itu sekitar hampir 2 minggu lah, atau seminggu lebih lah, pokoknya hampir 2 minggu. Nggak ada closing sama sekali di bulan Maret. Saya sebenarnya malas teman-teman untuk join Prudential, tapi Koriki bayarin saya AAJI. Dulu AAJI itu 225.000 dibayarin sama Koriki. Akhirnya bulan April itu teman-teman, udahlah saya sungkan sama Koriki, akhirnya saya AAJI lah. Gitu. Nah, cerita teman-teman, Koriki bilang sama saya, Fit, kamu kan bukan orang Surabaya asli, kamu kan orang Nusa Tenggara Barat. Yuk kita sama-sama pulang ke NTB, aku temani kamu canvassing di sana. Wih, gila nih. Singkat cerita saya semangat nih. Saya pikir gini teman-teman, wih, leader ini, orang ini income 100 juta, tapi kok mau ya temanin saya sampai desa-desa gitu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu di NTB itu kan ada namanya Kota Lombok ya. Nah, Lombok itu kota lah istilahnya ya, kayak mall gitu loh ya. Maksudnya masih ada mall. Kota saya di NTB itu 6 jam lagi dari kota
Lombok itu. Jadi dulu jadi nggak ada Alfamart, nggak ada Indomart. Bayangin ya, guys, sebuah kota nggak ada Alfamart dan nggak ada Indomart, ya. Nah, KFC aja nggak mau masuk, guys. Ada orang yang mau franchise KFC-nya nggak mau. Orang yang franchise teman saya ini ada duit, tapi di kota saya di Sumbawa KFC nggak ada gitu loh ya. McDonald juga nggak ada ya. Jadi di Sumbawa itu ada namanya mall, Sumbawa Great Mall. Kalau Great kan berarti besar, guys ya. Tapi di sana mallnya cuma 1 lantai, guys. Jadi namanya Sumbawa Great Mall. Sebenarnya itu swalayan, bukan mall ya gitu ya. Nah, singkat cerita teman-teman, saya diajak canvassing sama Koriki 6 hari. Saya diajak canvassing sama Koriki, closing 100 juta API selama 6 hari canvassing tahun 2014 dulu ya. Singkat cerita Koriki bilang begini sama saya, udah Fed, kamu diam aja di kotamu di Nusa Tenggara Barat, nggak usah kamu pulang Surabaya, percuma kamu pulang Surabaya galau-galau, nggak jelas pacaran, nggak jelas ya. Terus Koriki, oh ya sudah kok, nggak apa-apa deh, aku di Sumbawa aja, kan kebetulan saya ada rumah di Sumbawa, guys ya, jadi saya kan nggak bayar hotel. Saya singkat cerita, saya sudah di Sumbawa 3 bulan, saya di Sumbawa closing Star Club. Saya dulu Star Club itu 438 juta API, guys ya. Waktu 2014 ya, nama inflasi Star Club harus naik ya teman-teman ya. Jika saya Star Club, terus habis itu saya PCC saya di bulan Oktober ya. Jadi 6 bulan saya join 1M dulu, PCC itu 1 miliar teman-teman. Saya PCC dengan canvassing waktu itu. Nah, kalau teman-teman tanya apa sih motivasi saya kok bisa saya segencar itu di Prudential? Sebenarnya teman-teman, ini saya tidak pernah cerita teman-teman ya, maksudnya saya sharing gitu ya. Jadi waktu itu mungkin kalau Ko Erison apa Ko Happy mungkin nanya Ricky, sebenarnya teman-teman saya itu motivasi di Prudential itu sebenarnya gara-gara cinta, guys ya. Jadi dulu saya ini jadi Ko Ricky itu tahu banget ya, jadi pokoknya dia bilang udahlah kamu nggak usah balik Surabaya daripada kamu galau-galau nggak jelas pikirin kamu punya mantan ini gitu loh Ko Ricky. Akhirnya saya ya udah tetap di Sumbawa itu. Nah, singkat cerita kenapa motivasi saya, karena mantan saya ini tinggalin saya waktu itu. Jadi singkat cerita mantan saya bilang sama saya bahwa papanya ini kena kanker usus, tapi memang benar-benar kena kanker usus, guys ya, bukan sinetron Korea loh ya. Jadi memang benar kena kanker usus, terus dia bilang mau lihat anaknya cepat merit. Loh, David dulu kan usia 22 tahun. Cewek saya, mantan saya umur 21 tahun. Saya disuruh nikahin, umur 22 saya disuruh nikahin. Ya nggak ada duit, guys. Mana ada kita anak kuliah ada duit. Umur 22 selesai kuliah disuruh meritin anak orang gitu loh. Nah, singkat cerita, saya nggak saya bilang sih sama mantan saya ini, coba dong saya kasih waktu saya 1 tahun buat coba tunjukin bahwa saya ini bisa gitu loh. Nah, tapi dia nggak mau nunggu gitu loh. Akhirnya singkat cerita, kenapa saya bisa putus, kenapa saya bisa benci banget, karena jadi dulu kita anak-anak kos-kosan semua, dia dijemput sama mobil Juke merah, Nissan Juke merah, saya ingat banget ya. Nah, dari situ teman-teman, saya putus lah sama pacar saya ini. Akhirnya saya berpikir, tapi saya nggak dendam sama dia. Maksudnya saya dendamnya itu gini loh, wih saya ini benar-benar harus sukses banget ini supaya saya bisa menunjukkan bahwa saya ini benar-benar layak sebenarnya gitu loh. Saya nggak niat kembali juga, maksudnya sama si mantan saya ini. Cuma saya berharap saya ini layak nih, begitu loh, kayak gitu ya. Nah sudah teman-teman, cerita saya di Prudential setahun jalan, PCC ya, startup dan sebagainya ya teman-teman. Akhirnya ya begitu aja sih Ko Happy background saya ya, singkat ceritanya. Jadi yang gue tangkep dari cerita lu ini sih, kalau lu mau PCC, lu orang harus putus cinta dulu ya. Enggak, jadi gini teman-teman, kalau saya menurut saya ya, kalian harus punya ada satu mungkin gini, bukan dendam ya, apa ya? Ya bahasa kasarnya dendam, tapi dendam ini yang kalian mau balas gitu loh, supaya positif. Ya positif gitu loh. Kayak gitu. Jadi misalkan dia ada orang nih ngomongin kalian, udahlah percuma di Prudential itu apa suka gini kerjanya nipu orang, aku buktikan gitu loh, kayak gitu loh teman-teman. Kalau saya sih motivasi saya itu ya dulu ya. Kenapa lu bisa sampai mati-matian di Pru sampai lu beban canvassing? Padahal lu kan belum tahu tuh Pru kayak gimana. Karena gini teman-teman ya, jadi gini, dulu tahun 2014 itu kan zaman namanya BlackBerry, BBM. Kontak saya tuh BBM tuh ya anggaplah ada 500 orang ya teman-teman. Tapi dari 500 ini kan yang saya tawari pasti keluarga dulu dong, ya nggak? Dan teman-teman saya nggak mungkin dong saya tawari, karena kan saya baru selesai kuliah, teman saya pun juga pastinya mereka juga cari uang gitu loh. Nah,
ada jadi teman-teman, jadi saya ada rekrut teman saya 2 orang itu IPK-nya 3,9. Hampir 4 guys ya. Guys, orang kalau IPK 4, saya kan dulu manajemen keuangan ya. Jadi gini teman-teman, manajemen kan banyak, ada keuangan, bisnis ya. Keuangan, bisnis, pemasaran dan sebagainya. Saya kan manajemen keuangan ya. Jadi manajemen keuangan ini anggap orang yang kutu buku nggak bisa ngomong gitu loh. Nah, teman saya ini IPK-nya 3,9 loh, bayangin ya. Teman-teman, kalian tahu nggak IPK 3,9 saya ajakkan fasting di Surabaya. Saya ajakkan fasting 1 hari, teman-teman. Ya, dia bilang apa sama saya pas pulang? Dia chat saya di BBM. Fit, sorry ya, aku nggak passion kayaknya di dunia asuransi. Ayo, kalian mau ngomong apa kalau sudah dia mau ngomong begitu? Dia nggak mau tahu juga keluarganya apa, semua sama. Tapi ini pas saya temani dia, saya sudah saklab ya. Maksudnya di selama setahun saya join Prudential, saya sudah saklab dan sebagainya itu. Akhirnya saya bilang, aku lo bisa lo kan fasting di kotaku dan sebagainya. Ayolah, kamu mau kemana? Aku temenin deh, aku bilang gitu. Terus saya sampai ke Balikpapan, ke Kalimantan. Saya sudah pernah ke Labuan Bajo, ND, Ruteng, Maumere. Kalian mungkin di sini ada orang dari NTT mungkin. Jadi kalau NTB itu kan dua pulau ya. Ada Nusa Tenggara Barat. Kalau NTB itu Lombok dan Kota Sumbawa, ada Bima. Tapi kalau NTT itu Kupang, ya, Labuan Bajo, itu semua di NTT tempatnya. Jadi beda ya NTT dan NTB gitu. Nah, tapi NTT pun saya sudah pernah pergi. NTB Labuan Bajo itu ke Ruteng itu 4 jam guys naik travel ya. Saya naik travel dulu. Jadi nggak ada Labuan Bajo ke Ruteng itu nggak ada. Jadi harus naik travel. Terus Maumere dan sebagainya itu saya sudah canvassing waktu saya waktu itu. Jadi dulu unit manager. Jadi di Prudential dulu kan AAD. Jadi dulu ada di bawahnya namanya unit manager gitu loh. Nah akhirnya saya sudah naik bis. Ya betul. Nanti setelah sesi ini kita tanya jawab gitu ya. Gue happy ya. Oke. Ya. Nah, itu pertanyaan gue satu. Lu kan naik travel ya, bukan naik bis ya. Travel itu kayak elf itu loh, mobil elf itu loh. Ya, mobil travel lah, yang biasa Surabaya Bali gitu ya. Ya betul. Fit, pertanyaan gue Fit, lu canvassing kayak gitu, apa momen lu paling down selama lu canvassing gitu? Gini sih, kalau saya pas momen paling down itu kalau pas gini loh, pas sudah masuk toko ya, misalkan misi saya David nih, saya dari Prudential, orang itu langsung kasih gini tangan loh. Kenapa? Coba lu ceritain gimana cara lu canvassing masuk toko. Biasa aja kok teman-teman ya. Jadi cara canvassing saya biasa aja. Dulu zamannya Pak Ali ya. Misi kok ini saya David kok dari Prudential. Nah jadi dulu pertama pasti 6 hari ditemani Ko Riki. Dulu saya yang maju. Kok ini saya David dari Prudential, saya mau kasih info tentang Prudential ya toh. Nah, yang pada saat sudah step dia mau dijelasin produknya. Apa itu produknya? Akhirnya Ko Riki yang masuk. Jadi Ko Riki jelasin Pak Alinya. Karena kan saya belum ngerti 6 hari itu. Gitu. Nah, akhirnya singkat cerita ditinggalin sama Ko Riki, barulah saya masuk. Barulah saya prospek biasa kayak yang dicontohin Ko Riki. Saya cuma contohin dan jiplak dia punya cara canvassing-nya gitu toh waktu itu. Enggak, lu momen lu paling down itu ya apa? Pas momen gimana? Down-nya sih paling cuma gini teman-teman pas masuk. Kalau saya gini teman-teman ya, kalau canvassing saya sih sebenarnya nggak habis pikir ya, karena gini, ketika saya datang nih misalkan saya tegur orang di mall atau di mana gitu ya, kan kalau saya canvassing saya ditolak kan besok saya nggak ketemu dia lagi nih. Ya nggak? Nah, saya pikir ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Nah, kalau kayak di kota saya kemarin saya canvassing cuma ya paling pas saya masuk toko, misalnya masuk toko, misi kok ini saya David kok dari Prudential, saya mau kasih info tentang Prudential nih kok. Orang sudah begini, tangannya udah kayak gini loh. Enggak dulu. Nah, itu biasanya saya agak nggak usah biasanya saya kayak ya saya tinggal gitu. Tapi besok saya datang lagi. Nah, besok saya datang lagi. Nah, biasanya saya gini teman-teman. Kalau orangnya sudah bilang, oh sorry ya lagi sibuk nih. Biasanya saya tungguin. Oh ya kok nggak apa-apa. Saya tunggu sebentar ya kok. Gitu. Jadi saya tunggu. Terus teman-teman kalau misalnya dia nggak terlalu respon kita, biasanya saya ngomong gini teman-teman. Saya punya akal. Jadi saya bilang, kok ini kok permisi ya besok mungkin David kesini lagi. Soalnya ini di sebelah ada yang mau dijelasin kok tentang Prudential kemarin.
Nah, biasanya teman-teman kalau di kota satu kecil kayak gitu, mereka kan saling temenan. Toko antar toko tuh mereka saling temenan. Jadi mereka merasa, loh, kok toko yang itu dia ambil apa ya Prudential ya? Nah, dia penasaran gitu loh. Akhirnya besok saya datang lagi. Baru dia nanya, kemarin toko yang itu ambil apa ya sama kamu? Atau toko itu kemarin kamu jelasin bagaimana dia ambil nggak? Gitu. Kayak gitu kok Happy. Lu bohongin dong, oh ambil kok biar dia ikut ambil juga. Ya, jadi bohonginnya positif ya teman-teman ya. Gitu. Iya, Wih, iya. karena itu kok kemarin. Terus biasanya jadi gini teman-teman, saya kalau masuk satu toko itu saya bisa berjam-jam. Jadi saya temanin dia gosip gitu ya. Misalnya kalau misalkan dia cece-cece atau ai gitu ya, atau ibu-ibu bapak-bapak ya udah saya temanin dia gosip gitu. Ya Wah, misalnya dia gosip apa gitu ya, toko ini lo kemarin lo dia apa cuan ini apa banyak gitu apa saya pokoknya masuk sama dia gitu loh. Nah, saya jelasin produk itu paling cuma setengah jam guys ya, paling berapa belas menit gitu. Jadi saya nggak jadi memang cara saya prospek mungkin sama orang-orang yang kayak CFP yang kalian udah CFP apa RFP gitu ya mungkin berbeda ya sama saya gitu. Gitu karena kalau orang yang maaf nih teman-teman ya, orang mungkin kalau bukan orang Jakarta kayak orang NTB, orang kayak ke Indonesia bagian timur ya, Papua, mereka punya otak ini kan belum sampai sana. Jadi mereka punya pengetahuan ini belum sampai sana kok. Jadi ketika kalian jelasin terlalu ribet atau jelasin pakai kertas, angka-angka gini, mereka pasti nggak akan ambil kok. Gitu. jadi Karena langsung to the point aja. bukan to the point. Jadi ya itu, saya suka ngiring kayak gosip-gosip. Oh, temenin ngobrol gitu ya. Temenin ngobrol. Kadang udah tutup tokonya besok ngopi ya kok. Yo, oke, yo. Tapi ya memang habis waktu gitu. Memang habis waktu. Nah, teman-teman tahu kota Sumbawa, kota saya itu ya, kalau misalkan diibaratkan Jakarta, mungkin peak 2 itu lebih besar Pak dari kota saya ya. Jadi kota saya itu kecil sekali teman-teman. Kalau kalian tahu Citraland di Surabaya itu mungkin lebih besar Citraland guys ya daripada kota saya ini gitu. Makanya kalau orang gosip atau apa itu di sana itu sudah kayak cepat gitu loh. Nah, apalagi kemarin ada kayak nasabah saya meninggal Air Asia ya. Jadi kan kemarin Air Asia yang waktu itu Singapura yang jatuh itu kan nasabah saya udah meninggal. Nah, akhirnya ngomong nih, wih ambil di agent mana tuh? Karena satu keluarga meninggal gitu loh. Ya gitu. Jadi Nah, nih, ya. Fit, si Aden aja dari Fandi. Oh iya Lu iya kan iya. agent baru tuh, apalagi masih labil gitu. Tiba-tiba begitu masuk ke Pru langsung diajak canvassing, lu apa nggak malu atau apa gitu? Enggak sih teman-teman. Jadi gini, sebenarnya Enggak. teman-teman ya, saya waktu sebelum ikut Koriki ke Sumbawa ini, jadi saya pernah ditawari sama salah satu bank swasta berwarna kuning, ya. Tapi saya nggak kasih tahu namanya. Ada satu bank swasta berwarna kuning, dia bilang, mau nggak kamu saya kontrak 2 tahun, gajimu 4 juta sekian gitu loh. Saya lupa ya, 4, berapa. Mungkin Ko Happy tahu ya, maksudnya ada di kontrak kayak gitu, tapi jadi marketing juga gajinya 4 juta berapa gitu. Nah, itu saya nggak terima. Kenapa teman-teman? Karena saya nggak suka di kontrak-kontrak kayak perjanjian gitu loh. Kayak 2 tahun saya harus terikat sama dia gitu loh. Nah, akhirnya Ko Riki sempat tanya saya, kamu ada ditawari kerjaan enggak bro? Ada kok. Cuma saya nggak terima kok. Nah, memang saya dari hati saya bilang, mama saya bilang, gini loh, mama kan sekolahin kamu jauh-jauh nih, S1 ke Surabaya. Bayangin dari Sumbawa ke Lombok itu lewatin laut ya. Lombok ke Bali lewatin laut lagi. Bali ke Surabaya dilewatin laut lagi guys ya. Jadi udah 3 laut dilewatin gitu loh ya. Tapi kok malah jadi agen asuransi gitu loh. Mama soalin S1 kan sebenarnya buat kamu buat kamu kan bisa sekolah jadi apa gitu loh. Tapi gitu. Nah, akhirnya iya malah akhir-akhirnya kok jadi agent gitu loh teman-teman. Kayak gitu. Nah, akhirnya ya sudah saya bilang mama saya gini, "Ma, gini lah. Kalau setahun ini saya nggak sukses di dunia ini di Prudential, ya udah mama terserah deh, aku ikut deh. Maksudnya mama suruh aku kerja apa aku ikut gitu loh. Nah, jadi mama saya di Sumbawa itu buka salon teman-teman ya. Mama saya buka salon, terus ada usaha laundry juga gitu loh. Nah, tapi kan nggak mungkin saya jadi tukang potong rambut ya aku ya. Udah tahu toh, Hah? lu ada passion kan di situ. Gitu.
Ya gitu sih. Nah, Ah. ini kan juga gue baca juga sekarang ada nanya ya, kita langsung tanya jawab Oh, juga. langsung aja. Oh ya ya, oke oke deh. Oh, itu Ira Apa ada nanya tadi, berarti itu Ira. nah, itu challenge lu selama lu jadi agent, apa challenge yang lu mungkin ini maksudnya challenge terberat lu apa Oh, tadi sama jadi gini teman-teman. Jadi dulu saya waktu jadi gini teman-teman. Dulu saya kos kan 1.100.000 ya per bulan kos saya itu. Jadi uang belanja saya kan cuma 3 juta, teman-teman. Nah, jadi 3 juta ini kalau dipotong 1,1 jadi 1.900.000. Ya enggak, Hmm. teman-teman. Nah, ya udah 1.900.000 nih pakai pacaran, pakai apa, kayak pokoknya ya itu pakai happy-happy lah 1,9 ini. Nah, singkat cerita, saya join di Prudensial pertama kali sama Ko Ricky, itu saya tidak ada cicilan. Wih, gila teman-teman, bayangin. Umur 22 tahun, income sama dengan umurnya ini. Gila nggak ya? 22 juta, income juga 22 juta ini di umur 22 ya kan? Wih, mulai nih teman-teman ya, mulai boros, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu waktu itu ya. Nah, singkat cerita kok aku ngikut-ngikut tentang kelas motivasi Pru kayak gitu-gitu ya. Masukkan terus ikut kan sama Ko Ricky. Akhirnya saya berpikir, oh ya ini uang harus di store ke sini, beli ini, beli aset ini, kayak gitu-gitu sih Ko. Terus memang dari diri saya bilang berpikir saya mau belikan mobil nih mama saya nih, gitu. Karena orang tua kan udah sekolahin kita dari, bayangin dari awal sampai kuliah gitu kan. Sekarang beliin mobil cuman 200 sampai 300 juta kan nggak ada masalah gitu loh. Ya itu sih. Berarti Kayak gitu sih aset Ko yang Ebi. lu punya nih sekarang lunas semua, David. Sudah lunas semua teman-teman. Sejak corona kemarin Hebat. aset udah lunas semua, rumah juga udah lunas. Saya memang lunaskan rencana karena saya nggak mau bikin kayak bank gue ya. Oh, Gitu. sama. Ya kayak gitu sih teman-teman. Hmm. Hmm. Itu apa tadi si Harrison ada nanya tuh. Apa tadi nasabah lu yang satu keluarga meninggal UP-nya berapa? Oh, UP-nya jadi gini teman-teman ya. Satu keluarga ini meninggal sebenarnya UP 5 miliar, tapi duanya ini bukan ambil di saya. Nah, Oh, yang anaknya toh yang gope yang 500 juta gitu. Nah, jadi anaknya ini yang keluar di saya gitu loh. oh iya. Itu sih. Ya Terus, itu nasabah orang Dompu teman-teman, kalau teman-teman tahu Dompu Bima itu ya. Sekitar situ ya. nah terus gue mau nanya, Fit, lu Hmm. apa selama lu ngejalanin apa yang lu cari di bisnis ini? Awal-awalnya tuh apa sih gitu sampai lu kayak lu tahun pertama aja gue liat langsung 22 juta kan? Iya, income saya. Iya. Tahun pertama itu ya langsung Iya, ya. betul, betul. Gila, makanya itu. Nah, lu apa gitu loh maksudnya apa yang begitu lu dapat Pru kok bisa langsung connect, bisa langsung klik gitu loh. Dari Pru nih apa yang lu lihat gitu loh. Jadi gini sih teman-teman ya. Memang saya dari kuliah kan memang agak susah ya bersosialisasi sama orang ya. Karena kan saya ini bayangin main game terus gitu loh. Jadi jarang ngomong sama orang ya. Nah, yang saya lihat di Prudential ini sih sebenarnya kebebasan waktu itu udah pasti. Karena saya tidak ada di bawahnya orang. Saya kan nggak kerja ikut Ko Ricky sebenarnya teman-teman. Ya, Ko Ricky itu cuma aja saya gitu loh. Nah itu yang saya lihat juga. Terus teman-teman yang kedua guys ya, yang saya lihat di Prudential ini itu income-nya kita yang tentukan sendiri. Ya gue happy ya. Itu karena kalau kamu kerja ikut orang, memang gini ya teman-teman. Mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini bilang, wih David kok nggak pernah kerja ikut orang, jadi nggak tahu nih rasanya kerja ikut orang ya gitu gue happy ya. Nah tapi beberapa teman-teman saya sudah ngomong sama saya gitu loh, Fit kerja ikut orang nggak gampang gitu loh. Jadi teman-teman saya yang banyak yang udah pernah kerja ikut orang, akhirnya sekarang apa gue happy? Mereka akan mereka meneruskan kerjaan papanya, mereka meneruskan kerjaan orang tuanya. Gitu. Nah, mereka jadinya ya udah bergantung sama orang tua. Nah, saya kan nggak mau seperti itu, happy. Nah, saya berpikir saya harus fighter nih di Surabaya nih. Saya memang perantauan, nggak ada keluarga, nggak ada apa di Surabaya. Saya harus berjuang gitu. Saya juga ya terus habis itu teman-teman ya itu tadi motivasinya ya tadi itu kok cinta itu sebenarnya. Oh, Akhirnya ya sudah terjun, sudah jadi UM, unit manager, terus jadi senior unit manager, ya ikutin sistem ya teman-teman ya. Ya akhirnya jadi ya, kan nggak mungkin teman-teman ya. Dari saya senior unit manager, saya langsung keluar dari Prudential kan bodoh sekali saya teman-teman kalau saya sampai keluar dari Prudential gitu loh. Ya nggak? Nah kan karena saya udah ngejar itu kan susah. Bayangin teman-teman saya dari canvassing, dari saya naik
naik motor waktu itu. Terus teman-teman tahu saya ada bawa backpack itu printer loh di dalamnya. Itu kok Ricky kasih saya, kamu Star Club, aku kasih kamu printer ini. Bro, harganya 2.800.000. Oke kok, deal aku bilang. Akhirnya saya jadi milik saya printer itu guys. Gitu loh. Tapi tintanya aku nggak beliin ya bro, kamu beli sendiri. Oh jelas lah aku bilang. Masa tintanya kok gue yang belikan ya kan? Akhirnya ya udah. Jadi guys, itu printernya itu printer suntik ya. Jadi printernya printer ini loh. Apa ya pakai baterai itu loh gue Happy. Iya. Itu printer bukan colok listrik guys, dicas. Wireless. Dicas ya wireless Cas. toh. Ya. Nah, tetap colok ke ini laptop nanti. Oh, cuma di tenaganya baterai. Sekalian itu enak banget loh sekarang teman-teman. Makanya gini ya teman-teman. Kemarin tuh saya bilang sama orang-orang ya yang jadi gini teman-teman, di Surabaya dulu ada seorang cici-cici ya usianya 40-50-an lah ya. Dia bilang gini sama saya. Dia bilang sama orang-orang di Surabaya ya. Udahlah, kita nggak usah ikutin Prufos. Jadi teman-teman tahu Prufos dulu kan pertama kali keluar ya. Udah SPAJ aja. Itu paling enak gitu loh. Nah, dia bilang Prufos tuh susah gitu loh teman-teman ya. Nah, akhirnya teman-teman tahu dengan perkembangannya zaman ya. Orang yang nggak berubah, mati nggak dia guys kalau dia nggak ikutin Prudential punya teknologi. Mati guys dia. Gitu. Nah, sekarang dia malah ikutin itu. Dia ikutin Prufos. Dia bilang, lebih gampang Prufos ya. Padahal dulu dia bilang sama kita lebih susah gitu. Nah itu dia. Nah makanya kita harus ikutin zaman, Koepi. Gitu. Betul. Jadi cerita lu yang dari tadi lu cerita gue tangkap memang lu merasa waktu lu kuliah juga nggak terlalu pinter, bener ya? Iya betul. Soalnya saya bingung juga gini kok. IPK 2,8. Ya itu ya lumayan lah ya dapat kerja 4 juta itu yang di bank itu. Cuma kan ya apa ya gue. Terus gini teman-teman ya, pas udah income saya kan 3 bulan saya join itu sudah 22 juta di Prudential. Sorry saya bukan. 6 bulan join 22 juta. 3 bulan join itu 12 juta teman-teman per bulan. Jadi 6 bulan join 22 juta per bulan. Ya. Nah, pas saya income segini teman-teman, kalau saya anak muda ya misalkan saya boros ya, habis nggak sama uang ini teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak, income 12 juta waktu pas sudah 3 bulan saya join Indonesia itu saya sudah nggak dikasih mama saya duit 3 juta per bulan itu kok. Jadi ya udah, saya itu pakai income Prudential terus sudah di Surabaya itu. Nah, otomatis apa kok? Otomatis kan saya nge-fight dengan diri saya sendiri gitu. Nah, ada mungkin beberapa teman-teman di sini anak muda ataupun apapun itu mungkin ada satu dia dapat kerjaan, oke, terus masih disupport orang tua kok. Itu yang membuat dia nge-fight, jiwa fighternya enggak keluar. Betul, karena masih diumpanin ya. Enak lah ini loh. 5 juta dari kerjaanku kan 5 juta adalah dari mamaku lagi. Mikirnya gitu. Tapi kalau kenapa? Jadi ini motivasi juga buat teman-temannya yang merasa agak goblok mungkin gitu ya. Bener nggak? Terus kok? Iya. Nah ini tadi si Edward nanya tuh, Edward tadi gue kelolosan tuh, dia nanya apa tadi itu? Apa yang lu bisa sampaikan buat agent baru? Kenapa kok di sini worth it nggak kata gitu? Oke. Oh, terus satu keluarga meninggal itu gimana ngurus UP-nya, jiwanya siapa yang terima? Oh gini kok. Gini. Ya jadi ini kan jadi dulu saya juga dibantu sama Ko Ricky yang ngurus UP meninggal. Saya jelasin dulu tentang UP dulu ya. Jadi teman-teman kan satu keluarga meninggal kan dia cuma bertiga toh, anak, istri, suami. Kan anak meninggal semua keluarga meninggal. Harusnya kan yang terima bapak mamanya kalau anaknya meninggal. Nah, yang terima akhirnya siapa teman-teman? Keluarga dari pemegang polis dulu. Maksudnya? Ya, jadi gini, yang pegang polis anaknya siapa kok Happy? Nah, yang pegang polis anaknya kan kemarin mamanya, ya. Oke, lari ke kakek nenek dulu. Nah, kakek neneknya si cewek masih ada nggak yang pemegang polis ini? Nah, kalau kakek nenek pemegang polis nggak ada, jatuh ke kakek nenek yang cowok. Tapi kalau kakek nenek yang cowok juga nggak ada, baru ke saudara yang cewek. Gitu. Jadi yang dia kastanya yang atas dulu, teman-teman. Nah itu saya belajar, oh ternyata begitu ya. Jadi itu pertama kali saya klaim UP Jiwa, teman-teman. Berarti dari keluarga pemegang polis dulu ya? Yes, betul. Bukan dari suami atau istrinya, bukan gitu ya? Bukan.
Jadi bukan karena kepala keluarganya cowok harus jatuh ke cowok, nggak bisa begitu. Oh, dari pokoknya keluarga pemegang polis dulu. Keluarga pemegang polis yang pegang polis anaknya. Nah, makanya sekarang guys, kalau kalian coaching anak, bener-bener tanya bener-bener sama yang pegang polis. Kok ini yang mau pegang polis Cece apa Koko? Bapak apa ibu? Gitu. Oh, Karena kalau terjadi sesuatu dengan polis ini tanggung jawab dan uangnya semua akan diserahkan ke keluarga yang ini. Itu harus dikasih tahu loh guys. Gitu. Karena itu juga nanti kalau udah meninggal kan orangnya nggak ada. Siapa yang ditanya kalau nggak ada kan? Gitu. oke. Ya itu teman-teman. Baru belajar nih. Ya, saya juga belajar waktu itu ya. Tapi akhirnya oke gitu ya ternyata ya. Terus apa yang Koko bisa sampaikan ke agent baru menurut Koko bisnis ini worth it banget teman-teman ya. Nah ini loh teman-teman, ini saya lari ke bisnis yang sekarang yang sudah ada yang bertebaran tentang robot trading lah, Indra Kents lah, Doni Salmanan lah, ya kurang ajar lah, David Indra Kents lah, ada apa? David Kents lah, David Salmanan lah ya. Nah teman-teman, jadi menurut saya gini loh teman-teman ya, dengan adanya robot trading sebagainya ini kan kita bisa belajar ya, teman-teman bisa belajar sendiri gitu loh. Kenapa bisnis Prudential ini worth it? Satu teman-teman, kita ini nggak nipu orang. Ya, teman-teman tahu ada teman saya tawarin saya robot trading. Saya sebenarnya sungkan banget karena ini teman yang menurut saya dekat sekali. Justru ya teman-teman tak kasih tahu ya, kalian join bisnis apapun di luar sana, yang berpotensi menipu kalian itu adalah teman atau saudara-saudara kalian. Ini saya kasih tahu baik-baik. Karena apa? Kita kan dekat sama dia. Sungkan dong kalau kita nggak masuk sebenarnya. Saya ditawarin cuma 9 juta guys, bukan uangnya. Saya nggak lihat uangnya robot trading itu. Saya nggak lihat uangnya kok happy beneran. Tapi saya melihat saya masuk situ, ya oke lah kalau uang saya hilang sendiri nggak apa-apa. Tapi ketika saya merekrut orang lain, terus orang lain tuh hilang uangnya, gimana teman-teman? Ada nggak orang yang, contoh ya teman-teman, orang-orang yang sudah pernah tawarin ini robot trading, otomatis orang-orang terdekatnya bilang apa sama dia? Loh, kamu lo hilangin duitku, ngapain aku bisnis sama kamu lagi? Ya nggak? Susah nggak kita buka bisnis? Saya teman-teman jujur ya, mending saya buka depot ya, bangkrut daripada saya harus ikut bisnis-bisnis nipu-nipu kayak gitu. Kalau saya, go happy. Gitu. Mending saya buka bisnis nih, go happy ya. Terus bangkrut nih bisnisnya, kan nggak nipu orang saya. Tuh, rugi sendiri ya. Rugi sendiri. Gitu loh. Nah, makanya teman-teman harus benar-benar pinter. Gitu loh. Kalian mau bisnis apapun di luar Pru terserah kalian. Saya juga nggak bilang Pru ini adalah jalan satu untuk sukses, enggak. Gitu. Ada banyak di luar sana memang. Tapi Pru ini adalah salah satu pekerjaan yang worth it menurut saya. Saya sudah jalanin 8 tahun di Prudential, teman-teman. Ya, saya jalanin ya memang lah pasti ada gonjang-ganjing kayak corona kemarin kok prestasinya jadi kurang, dari double saklap dari PCC jadi saklap aja. Itu wajar, teman-teman. Tapi yang penting berprestasi, konsisten, bertahan terus di bisnis ini. Itu loh kuncinya teman-teman. Dan teman-teman tahu, bisnis asuransi ini nggak akan pernah mati guys. Kenapa saya bilang nggak akan pernah mati? Ya, karena bisnis asuransi itu orang akan update terus. Teman-teman, produk asuransi itu akan update terus. Yang mikirin produk bukan kita loh. Ya nggak aku happy? Betul. Yang mikirin produk bukan kita, yang mikirin bisnis sistemnya bukan kita nggak gaji orang kok. Teman-teman, kita hanya mengajak partner bisnis kita untuk join di bisnis ini. Gitu. Dia nggak join, nggak ada masalah, mungkin belum waktunya. Teman-teman, ingat ya teman-teman, saya kasih tahu ya, belum waktunya atau memang dia tidak cocok dengan bisnis ini. Gitu. Dan memang tidak semua orang bisa menjadi agent. Jadi kalian yang sudah jadi agent ini adalah kalian orang-orang yang terpilih guys menurut saya. Gitu. Bayangin tuh, keluar dari David Rudianto kata-kata. Iya, betul. Ngeri. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Wah, ini Harrison nggak usah gue bacain kali ini. Nggak usah, itu tentang cinta. Ya. Tentang cinta pribadi aja, DM pribadi aja. Tahu dari TikToknya aja lah itu mah. Nah, ini pertanyaan dari Rina bagus nih. Handling objection apa yang paling berkesan buat lu, Bet? Ada nggak? Orang mungkin apa di lapangan orang yang ada pertanyaan yang lu susah jawab atau apa gitu loh? Nggak ada yang saya susah jawab teman-teman. Karena gini, saya ini banyak akal orangnya. Jadi ya misalkan orang misalnya nggak mau ambil asuransi ya guys ya. Ya udah gampang. Saya cuma bilang, kok nggak apa-apa kok, santai aja. Kan kok juga pasti banyak pengeluaran. Kok ini ya, aku misalkan udah ngobrol-ngobrol, saya setengah jam misalnya ngobrol lagi, saya biasa bilang gini guys,
Kok ini saya mau pulang dulu ya, Ko. Saya mau ngurus klaim nasabah. Soalnya nasabah saya ada masuk rumah sakit nih, Ko. Saya mau urus klaim dulu. Nah, otomatis apa, teman-teman? Tapi saya kan nggak prospek dia nih, ya kan? Nggak prospek. Besok lagi saya datang, wih kok kemarin sorry ya pulangnya buru-buru. Soalnya kemarin tuh saya ngurusin, wih gila kok. Masa kok dia baru bayar segini kok ya, terus di cover prudensial segini, gila sekali nggak kok itu? Wih hebat ya gini. Akhirnya dari situ kok happy. Prospek orang cuma dari situ doang. Cuma kayak kejadian gitu. Cuma kejadian yang saya karang sendiri gitu. Ada. Tapi ya ada yang memang kayak Air Asia ini kan saya ceritain. Gitu, memang kejadian kok gitu. Ya kayak gitu-gitu sih kok happy, saya prospeknya closing banyak dari situ. Terus, wih kok ini loh. Jadi teman-teman jadi gini, ada nasabah saya suka nonton ini Tung Desem. Ya. Dia suka nonton Tung Desem. Tung Desem ada dia nonton terus video Tung Desem. Cerita tentang asuransi, Tung Desemnya. Ya toh, Tung Desemnya cerita tentang asuransi. Gampang masuknya langsung. Iya kok, memang kok kalau orang yang begini-begini itu harus kayak gini kok. Gitu. Orang yang kaya itu sekarang kok larinya tuh ke sini kok, kayak gitu. Kayak gitu sih kok happy, saya cuma kayak gitu doang. Baru saya ngomong, iya kok murah loh, kok sayang loh kok nggak masuk. Oh gitu ya Fit ya. Ya apa kok gimana? Kalau besok, kalau boleh David kesini lagi, maksudnya buatin koko ilustrasi. Kayak gitu. Ya gitu sih kok happy. Jadi saya ini orangnya enggak langsung kayak nendes gitu. Saya enggak gercep gitu enggak. Saya santai gitu kok happy. Tapi saya dekat sama orang itu. Makanya nasabah saya teman-teman nasabah saya kok happy ya. Itu jarang ada yang diambil sama agent lain kok happy. Oh, karena udah lengket sama lo gitu ya? Ya, karena dia udah cinta sekali sama saya kok happy. Udah cinta banget ya? Iya. Betul. Nah ini ada pertanyaan dari Fandi nih apa? Tadi katanya ada agent yang dijakin yang IP-nya tinggi itu. Ya. Apa? Passion. Nah itu menurut lu gimana tuh? Nggak sesuai passion tuh apa itu? Jadi gini teman-teman ya. Memang ada beberapa orang yang jadi gini sih. Kalau saya balikin lagi ke teman-teman ya, saya nggak usah ngomong tentang teman saya itu karena memang dia idealis. Memang orang-orang IPK 3,5 ke atas atau cum laude itu dia memiliki pikiran sendiri memang. Dia memiliki idealisme sendiri. Nah, jadi sekarang gini sih teman-teman, saya kembalikan ke teman-teman semua. Kalian pilih passion atau uang gitu. Nah, saya dibilang passion di asuransi, saya nggak passion kok. Saya anak gamers gitu. Saya nggak passion di asuransi. Nah, apa yang membuat saya passion? Ya karena uang ini menjadikan diri saya passion gitu. Mau nggak kamu kerja tapi nggak ada uangnya? Kerja sesuai passion tapi nggak ada uangnya nih kok. Betul. Gitu. Nah, misalkan nih ada teman saya bilang, aku loh jadi fotografer di gereja, nggak dibayar nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa, memang nggak apa-apa, nggak masalah kok. Kan itu passionmu, tapi dia sebenarnya aslinya dia karyawan kok di mana gitu. Kalau dia kerja sesuai passion, terus dia nggak ada income lagi selain itu, terus dia nggak dibayar sama gereja kan, gimana teman-teman? Gitu. Kan income dari mana gitu loh. Tapi kan dia ada kerjaan lain selain passionnya itu. Ngerti kau ya? Betul. Gitu loh. Jadi intinya lu ngejalanin passion lu boleh kalau lu udah punya uang banyak. Betul ya? Betul. Kalau lu masih nggak ada uang, ya tahu diri lah ya. Betul. Ya kalau masalah YouTube, apa yang TikTok sekarang atau itu aja saya baru mulai juga kok, teman-teman. Maksudnya TikTok ini karena saya berpikir, saya canvassing udah selesai nih, saya canvassing referensi apa dan semuanya. Saya pengen dapat pasar lain nih, guys. Gitu. Ya udah, saya buatlah konten-konten yang lucu gitu, yang nggak sesuai pada orang umumnya gitu loh, happy kayak gitu-gitu sih. Ini saya sering nonton ini nih videonya David nih, boleh tapi nggak usah di follow, nonton aja nggak usah di follow. Nah teman-teman kalau gini, ya sering nyanyiin lagu orang nih. Jadi teman-teman, jadi dulu ya, saya ini gila lah. Pokoknya saya sebelum kuliah itu saya sudah sempat jual properti. Saya ikut audisi nyanyi Avi. Tahu Avi? Tahu ya? Akademi Fantasi itu loh. Saya ikut guys, saya ngantri guys dari pagi sampai malam guys. Keringetan gitu ya habis kuliah. Waduh guys. Jadi jual properti ya.
terus propertinya sekarang bangkrut, tanahnya diambil sama pemerintah guys. Waduh gila lah pokoknya lah. Parah gue Happy ya. Jadi Gimana yang api sampai ke tahap keberapa lo? yang mana? Oh Avi. Oh cuma sampai ruangan pertama aja. Ya itu gue Happy. Jadi teman-teman, nah jadi apa namanya? Saya berpikir gini, jadi kemarin-kemarin mungkin teman-teman mungkin ide juga bagi kalian ya, mungkin kalau mau buat reels TikTok, karena teman-teman kalau mungkin bingung ya canvassing atau apapun, kalian boleh guys buat konten TikTok atau reels, tapi menurut saya nggak usah membahas tentang asuransi. Takutnya kalau kalian terlalu membahas tentang asuransi, orang kan agak bosen ya, maksudnya nggak mau lihat. Nah makanya saya buatlah parodi, ya kan? Nah parodi tentang kayak anak durhaka, terus mau untung malah buntung, kayak gitu-gitu. Jadi saya buatlah judul-judul yang clickbait gitu loh. Oh anak durhaka apa nih? Orang kan penasaran gue Happy. Gitu. Kan bukan judulnya kan bukan asuransi penipu, kan bukan tentang asuransi gue. Kalau tentang bilang asuransi penipu kan udah banyak gitu yang buat. Nah makanya satu konten orang nggak ada berkaitan dengan asuransi tapi ternyata dalamnya memang ada asuransinya. Ya. Nah mungkin nanti teman-teman boleh lihat ya di reels saya di TikTok. Boleh lihat, nggak apa-apa ya nanti. Jangan di follow Tapi nggak usah di follow ya aku ya. Nggak usah di follow, lihat aja lihat. saya ada berpikir juga ada satu konten lagi. Cuma saya kan nggak bisa beberkan, nanti saya akan post juga lah ya. Tapi saya rencana memang agak campur-campur kontennya supaya pasarnya nggak di satu tempat itu aja. Gitu. Jadi saya pengen buat nanti konten-konten edukasi keuangan yang lain gitu loh. Ya gitu sih teman-teman, kalau saran saya untuk bagi teman-teman yang mungkin mau cari pasar tapi susah, ya itu kontennya kalian masuklah ke situ gitu. Ya itu sih Happy. Nah ini dari si Erison tuh ada pertanyaan tuh, pengalaman yang paling tidak enak di asuransi sama yang paling berkesan apa? Pengalaman yang tidak enak itu teman-teman, saya jadi gini ya teman-teman ya. Saya dulu kan nggak pernah terlalu susah. Maksudnya gini loh, saya tidak pernah berpikir itu kerja sesusah itu. Sampai canvassing ya, sampai teman-teman tahu nggak bawa printer itu berat banget loh, teman-teman. Bayangin guys, bawa printer itu keliling loh, ya. Jadi saya kalau di NTB sana atau di NTT juga ya, itu saya naik ojek. Saya kan ada kendaraan, ya kan. Mau nggak mau saya naik ojek nih, pergi ke, saya bilang sama ojeknya kalau di kota lain gitu ya, kayak di Balikpapan, di Samarinda gitu ya. Pak, tunjukkan saya satu tempat, ojeknya, tunjukkan saya satu tempat ruko yang banyak, ya, pasar yang banyak, ruko-ruko kecil, di mana tempatnya? Antar saya ke situ, gitu Ko Happy. Ya udah, saya diturunkan di situ, ya udah saya keliling, Ko Happy, gitu, keliling ya kayak gitu, Ko Happy. Ya itu jadi yang paling menurut saya ya enggak enak ya. Langsung lu print gitu proposalnya. Oh, langsung kan dulu kan pakai laptop, langsung print di situ. Jadi Ko Happy saya bawa HVS yang satu gini yang biru itu. Wih, bawa HVS juga satu itu. Iya lah kok, kan habis lama-lama kok. Bayangkan satu orang biasa 2 ilustrasi, 3 ilustrasi, waduh, satu lembar itu aja udah 20 lembar. Gitu. Makanya saya kemarin waktu pas SUM saya pikir, loh kenapa saya enggak print yang bagian ilustrasinya depan itu sama bagian apa yang nilai tunai itu? Nah, itu toh saya print akhirnya 2 toh. Kalau kamu ambil baru saya print banyak gitu. Kalau nggak ambil ya ngapain saya print banyak gitu loh ya kan? Ya gitu sih Ko Happy. Keren ya David ya, sampai teman-teman ya, kita di masa sekarang nggak perlu pakai begituan David zaman dulu. Betul. Isinya apa? HVS, satu rim, laptop sama printer. Iya, ada sama printer benar. Tapi laptopnya saya pegang gini kok. Kenapa lu nggak buka jasa ngeprint aja lebih untung? Wih, teman-teman tahu ya, itu printernya kan khusus ya 2,8 juta, jadi tintanya itu nggak boleh sembarangan, jadi nggak yang tinta murah-murah yang kita isi biasanya itu kok. Jadi ada memang tinta khususnya dia gitu loh. Terus laptop 10 in, jangan laptop yang 14 in kan berat. Akhirnya saya beli dulu laptop 10 in ya gini, saya pegang pakai handbag itu. Jadi sama ini backpack itu. Backpacknya Polo Club itu loh kok. Tahu kan? Tahu. Ya itu. Ya itu jalan sudah keliling. Nanti kalau sudah habis di pasar yang ini naik ojek lagi ke pasar yang lain gitu. Misalkan di kota ini udah habis nih guys, ya udah pindah kota, besok berangkat
Nah, makanya berangkat besoknya itu kan enak naik bis atau travel karena jamnya kan tiap jam dia ada gitu loh. Oh, Gitu. oh gila keren ya, Fit. Jadi Ya, bayangin teman-teman ya, kita ini sekarang sangat dipermudah sekali. David zaman dulu mesti bawa begitu semua keliling. tuh. Teman-teman mau buka mulut nawarin aja ada yang nggak berani, bro. Iya, makanya. Sekarang Ah, kan gini, dulu ya waktu pertama corona saya sempat canvassing guys di mall gitu ya. hmm, Orang itu sampai kayak langsung kayak gini loh. Pas corona waktu itu loh, pertama itu loh. Kan saya hmm. mau coba, berani nggak nih ada orang yang mau ngomong sama saya langsung gitu saya ketemu gitu loh pas corona itu loh. Sekarang udah lumayan enak nih kok. Hmm, Dulu ya pas pertama corona kan agak berat gitu hmm. loh. Ya itu sih. Iya, iya, iya. Sekarang kalau teman-teman lihat, makanya kok Erison bilang, kamu ke YouTube Fit Gaming sudah enggak pernah. Dulu pas corona aja yang pertama corona itu. Gitu. Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah Instagram, TikTok tok sih kita main. Sampai anaknya di gaming tuh, anaknya diracunin juga tuh. Gitu. Suruh top up ya kan? Suruh top up. Bocil-bocil gitu kan? Nah, ini Fit, pertanyaan bagus nih, si Ira. Ira Ya, nanya ya. nih, emang Iya. gimana servisnya sampai nasabah nggak mau berpaling dari lu? Nah, apa Memang gitu? bagaimana servicingnya sampai nasabah nggak mau berpaling dari lu. Lah itu. Jadi setiap saya datang ke kota saya itu saya selalu kasih makanan Surabaya. Meskipun dia sering ke Surabaya, saya kasih biasanya gitu. Nah terus misalkan ada jam prudensial saya kasih. Tapi ingat teman-teman ya, ini khusus nasabah yang preminya agak besar ya. Gitu. Karena kalau preminya cuma 500 terus kalian kasih, nanti takutnya kalian rugi gitu loh. Ya itu sih. Oh, gitu aja ya. Jadi Ya, nanti kecuali Hah? mungkin nyaman aja ngobrol sama lu kali nasabah ya. Ya, dia juga nyaman ngobrol sama gua. Jadi tiap pajak apa, dia tanya, Fit ini pajak masuk mana-mana. Kan saya pinter ngejawabnya kan. Jadi dia suka gitu loh. Wih, David nih pinter nih. Padahal dibilang pinter juga enggak. Kan itu pengetahuan umum Jadi nggak sebenarnya. tahu ya, lu aja sekolah aja babak belur ya. Iya, dia nggak tahu kalau IPK gua tuh 2,8 gitu kan. Teman-teman. Ya itu. Iya, iya. Banyak teman-teman yang kontak saya, teman-teman yang teman lama saya dulu mungkin dia nggak pernah ambil asuransi, dia kontak, kamu kan sudah lama Fit di asuransi, saya mau ambil sama kamu aja. Saya nggak mau ambil sama teman saya yang baru-baru. Banyak guys yang kayak gitu. Makanya saya bilang teman-teman, kalian dengan seiring berjalan waktu, kalian yang dicari orang, bukan kamu yang cari lagi nanti. Gitu. Makanya bertahan aja sesuai dengan kalian gitu loh. Ya, Berarti kemampuan kalian. ini juga ada peran bagus. Dulu kan canvassing terus nasabah dapat. Sekarang masih canvassing nggak? Sekarang canvassingnya cuma di medsos aja saya. Maksudnya saya chat orang-orang random aja kadang. Gitu. Ini saya ingat nih, saya mau kasih tahu teman-teman, David ini punya satu AAD. Iya. Cewek, dan dia dapetin AAD itu dari aplikasi chat apa ya? Apa? Tinder. Dari aplikasi Tinder. Bayangin, Iya. aplikasi buat orang yang ya nggak jelas ya sebenarnya. Dia bisa dapat AAD loh dari Tinder loh. Nah, itu cuma Kok Erison, jangan ketawa kok. Kamu kok ketawa? coba lah ceritain tuh gimana cara dari Tinder bisa Jadi dapat AAD. teman-teman saya rekrut dari Tinder itu jadi memang tapi di Tinder saya sudah ngomong bahwa saya memang cari for business gitu loh. Di Tinder itu ada kata-kata saya tulis for business gitu loh. Oh, Nah, jadi bukan for yang tanda kutip bukan. Oh, bukan. For business. Jadi memang for business saya bilang cari jodoh malah jadi agent. Jadi teman-teman saya bilang sama si Cindy ini waktu pertama saya chat, halo kamu asli, saya selalu tanya dia asli mana dulu. Jadi nggak pernah saya ngomong, kamu mau join asuransi enggak? Asuransi mana dulu? Oh aku dari sini. Kalau dia cuma jawab misalkan gini, oh aku asli Surabaya, oh udah titik. Misalkan oh kamu tinggal daerah mana? Oh daerah Citraland misalkan, atau Pik misalkan. Tapi dia nggak nanya kamu balik. Sampai 3 kali kayak gitu, dia nggak nanya balik. Udah kamu nggak usah lanjutin. Gitu. Karena apa? Ya udah orangnya ini nggak enak gitu loh diajak. Nah tapi kalau si Cindy ini dia nanya terus. Oh asli Surabaya, iya kalau kamu asli mana? Ko atau dia panggil aku ko apa-apa, aku lupa sih ya. Dia, kalau kamu gimana gitu ya. Saya dulu ada simpan chatnya ya, tapi saya lupa di slide yang mana, banyak betul soalnya ya. Jadi ya dulu saya ada simpan chatnya gitu loh. Ada yang salah alamat aku. Ada guys, ada. Jadi gini, saya kan posisi juga sudah punya pacar gitu loh, pas rekrut Cindy ini. Gitu loh kok. Happy.
Ya, cuma nggak tahu kalau Ko Happy mungkin tergoda Iman ya. Kalau saya sih Iman nggak tergoda ya. Hebat ya. Bisa dapat Hah? bisa dapat AAD dari Tinder. Bayangin itu nggak pernah terpikirkan sebelum itu. Lu Ya. dapat AAD dari Tinder. Terus kok udah jawab gitu Surabaya apa? Oh, kamu tinggal dari mana? Tinggal dari sini. Udah jawab lagi kok. Dulu aku sebenarnya bukan sekolah di sini. Aku dulu di Malaysia sekolahnya. Terus aku kerja di Malaysia katanya gitu. Nah, akhirnya kan nyambung terus Ko Happy. Gitu. Akhirnya bulan 11 saya rekrut, dia enggak mau. Bulan Januari dia baru join. Dia baru kontak aku lagi. Fit, kamu butuh agent nggak? Dia tanya aku gitu. Ya jelas butuh lah kok. Lah kok Ko Happy, kalau Ko Happy di chat sama orang nih, Ko Happy kamu butuh agent nggak? Pasti Ko Happy bilang butuh kan? Iya nggak Ko Happy? Nah, akhirnya saya bilang, iya masih Sin. Aku bilang, ya Fit, kapan nih aku bisa daftar gitu loh. Udah kayak gitu. Itu kalau Alan tuh dapat dari mana tuh? Oh, kalau Alan dapat dari aku sering post-post Prudential, dia komen. Karena gini, dulu Alan ini cuma say hi di kuliah gitu loh. Jadi dia kan adik kelas saya. Dia tahun 93 kan. Gitu. Ya. Nah, dulu dia adik kelas saya tapi cuma say hi gitu loh. Di kuliah kayak dulu, hey bro gitu toh. Tapi bukan kayak teman nongkrong gitu. Nah, akhirnya singkat cerita saya join di Prudential, berarti kan dia join tuh 2018. Saya berarti sudah 4 tahun saya di Prudential. Berarti saya sudah AD itu. Saya sudah AD di Prudential, baru dia bilang, "Wih, kok itu kok enak betul ya kerjamu, jalan-jalan terus, enggak ribet apa gitu." Akhirnya saya ketemulah dia di Excelso waktu itu, saya ingat. Di Excelso saya ketemu dia, saya prospek dia, saya jelasin gitu. Akhirnya dia teman-teman gila. Dulu income baru 2,5 juta, di kerjaan lamanya itu hampir 20 juta loh tiap bulan loh dia terima loh. Akhirnya 2,5 juta dia memilih untuk resign, ya. 2,5 juta dia memilih untuk resign. Akhirnya ya udah, aku sih sebenarnya ketar-ketir guys ya. Jadi orang ini lepasin income 20 juta untuk 2,5 juta aku happy gitu loh. Aku bilang sih kalau nggak mau ya setengahnya dulu ya dari income 20-mu itu gitu loh. Tapi dia mengotot mau 2,5 juta dulu langsung full time gitu loh. Ya udah itu keputusannya dia gitu loh. Ya gitu sih. Kalau Cindy backgroundnya jadi dia itu ngurus perusahaan papanya dulu ya, direktur gitu. Terus dia ada kerja di Google juga waktu itu, di Google Malaysia aku. Jadi telemarketing. Iya. Itu. Ya gitu sih. Keren David ya. Ya. Hebat ini. Buat teman-teman kalau yang nggak tahu siapa Alan mungkin masih ingat itu yang perawatan muka tuh kinclong. Nah itu tuh. Ya. Kalau kita kan jerawat banyak nih kok ya. Kita kan jerawat banyak ini ya. Kalau dia kinclong kan kayak apa? Sudah kayak tembok itu ya. Dia punya muka itu. Nah, ini ada lagi nih. Apa? Tips and trick lah. Fit buat agent baru mungkin Fit. Gimana buat jalanin Pru nih gimana? Harus ngapain mereka? Apa yang gini ya, teman-teman ya, saya pelajari setelah corona ini ya. Setelah corona saya pelajari, terus Instagram saya pelajari. Pokoknya saya pelajari medsos lah ya untuk teman-teman ya. Memang kalau kita nggak lari ke media sosial ini memang rada susah ya. Karena kalau tuh teman-teman yang apalagi masih kuliah, kalian kalau nggak main kayak Instagram, nggak main TikTok, dan nggak main sebagainya, itu memang berat ya menjalani bisnis ini karena butuh promosi di bisnis ini. Karena apa teman-teman? Orang itu pasti milihnya apa? Karena kan orang biasanya lihat yang sudah lama join dan sebagainya baru mau asuransi ya. Nah mungkin kalau kayak bagi Ko Happy backgroundnya udah bagus ya teman-teman, yang backgroundnya kayak Ko Happy ya, backgroundnya udah bagus, terus referensinya banyak, oke nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau untuk anak muda yang baru join ya kayak saya gitu ya, menurut saya kalian harus lari ke situ sih, dan kalian harus brand diri kalian bahwa kalian ini di Prudential. Jangan sampai kayak teman saya ada itu sudah di Prudential ya, tapi di robot trading juga gitu loh. Akhirnya apa teman-teman? Lu beneran lu. Masa gini teman-teman ya. Saya sebutkan mereknya ya. Part of DNA Pro, part of Prudential MRT. Gue ya kan? Kenapa? Jari-jari. Kenapa? Udah, ada yang bocor. Oh, ada yang bocor tadi. Nah, gitu. Ada yang DNA Pro, kan gimana itu kok? Kayak gitu. Akhirnya sekarang dua-dua dihapus. Iya toh. Karena jadi teman-teman jangan sampai kayak begitu ya. Contoh mungkin kalian udah ada bisnis lain nih ya. Misalnya contoh
kalian ada buka depot makanan atau apa kan enggak masalah gitu loh. Oh, part of misalkan Prudential, saya financial konsultan Prudential, sama saya buka ini business owner for ini gitu. Itu kan enggak masalah gitu loh. Tapi kalau saya teman-teman ya jujur, saya tidak mau join bisnis jaringan apapun lagi. Selain maksudnya gini, kalau orang nawari saya bisnis jaringan lagi kayak Prudential, ngapain? Nggak usah. Ngapain guys? Kan udah cukup di Prudential gitu. Ngapain kalian untuk double job? Kayak kalian, ada teman saya ya bilang, ayolah Fit, kamu jualan obat pelangsing. Ya, obat pelangsing. Saya pikir ini ya, obat pelangsing. Kalau saya jual obat pelangsing, kalau orangnya nggak langsing, kalau orangnya nggak langsing, saya kena marah. Ya nggak, gue happy. Ya kan, contoh nih, saya jual obat pelangsing, teman saya pakai, terus teman saya nggak langsing, kan dia nggak beli lagi kok. Betul. Gitu loh, kan? Berarti bohong Berarti dong. gue bohong dong, gitu loh. Nah, tapi saya tidak menjelekkan bisnis itu. Ada juga yang kurus, ada, tapi nggak semua gitu loh. Nah, jadi saya berpikir ya di Prudential saya ngajak orang juga nggak bayar kok. Malah saya ngajak yang itu suruh dia beli obat, ya nggak kok? Beli obat ini, beli obat itu, ya kan? Nanti takutnya ngefek ke ada teman-teman artis, dia sering minum obat kayak gitu ya. Akhirnya sekarang dia autoimun gitu loh, karena sering mengkonsumsi obat-obat kayak gitu ya. Contoh kayak siapa yang berotot terus meninggal itu kok tumornya? Siapa? Bukan Ade Rai. Aduh, siapa ya? Itu Agung Hercules. Agung Hercules. Wah. Nah, itu kan dia sering minum suplemennya otot. Terus sama siapa yang kanker payudara cowok itu? Oh, Robi Purba. Nah, itu kan dia katanya gara-gara suplemen, katanya, tapi ya itu gosipnya gitu loh. Nah, cuma kan dokter sudah ngomong begitu, sudah melihat seperti itu, berarti kan ada sesuatu gitu loh. Makanya boleh minum, tapi kan enggak boleh banyak, enggak boleh berlebih dan sebagainya gitu sih kok. Ya itu makanya ya pokoknya itu teman-teman. Jadi asuransi saya rekrut orang lebih gampang karena nggak pakai modal. Itu maksudnya enggak harus kamu join jutaan rupiah terus saya merasa bersalah nih kalau dia nggak sukses kan, saya merasa bersalah kok, kan nggak perlu. Kan kamu join di sini kan nggak pakai duit gitu loh. Ya nggak? Kalau dia nggak sukses ataupun apapun itu, saya sudah ajarin tapi dia nggak sukses, agent ini. Berarti kan bukan salah dari saya. Mungkin dari diri dia merasa, oh aku nggak cocok nih di bisnis ini. Aku nggak bisa nih jalani bisnis ini. Terus dia bilang, oh aku pengen jualan ini deh. Sekarang teman-teman, ada yang bilang di asuransi, aku nggak pintar ngomong kok, aku nggak bisa jualan kok. Sekarang kalian buka bisnis apa guys yang nggak, bisnis apa sih yang nggak jualan? Semua jualan. Kalian buka kopi ini, kalian buka minum ini, jualan. Sorry, saya mau tanya, di Jakarta ada Cincau Station nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi gini teman-teman, ada teman saya buka bisnis, dia mau nyaingin namanya Cincau Station di Surabaya ya. Mungkin kalau di Jakarta Tongji ada lah ya, kok ya. Ada ya Tongji kalau Jakarta ada. Oh. Jadi dia buat satu minuman mau saingin brand ini, ya. Kalau Tongji harganya 7.000, ya. Brandnya dia juga harga 7.000, sama dekat standnya. Orang tetap pilih Tongji kan? Bener nggak? Karena brandnya sudah ada, gitu loh. Nah, tapi contoh nih, kalau Tongjinya 7.000, brand yang satunya 6.000, kok happy pilih mana kalau itu? Harga 1.000 beda nih. Tetap Tongji atau pindah brand? Ya nggak juga, kalau murah yang beli yang murah. Beli murah. Kalau yang murah ini 5.000. Beli yang 5.000. Beli yang 5.000. Nah, teman-teman, tapi kalau dia turunkan harganya kan untungnya sedikit sekali. Betul. Gitu loh. Nah, mau nggak mau dia harus samakan atau turun sedikit. Dan 6 bulan kalau nggak salah dia buka, udah bangkrut teman saya ini. Padahal dia sewa stand itu 9 juta 1 bulan loh. Gitu. Jadi memang untuk di sini harus konsistennya. Betul. Ya begitu sih teman-teman. Ya. Betul nggak Fit ya? Ya. Nah, gue mau nanya Fit, lu berapa tahun di Pro? 8 tahun ya teman-teman. 8 tahun. 100 juta pertama lu capai di tahun keberapa? Saya 2018, income saya itu setahun 1,3 miliar teman-teman. 1,3 miliar, 1 jutaan ya? 1 ya, juta. Betul. 1 jutaan ya? Iya, betul. 2018-an income saya sudah 1,3 miliar. Per tahun. 2018 atau 2019, saya lupa kok. Pokoknya sebelum corona itu loh.
2019 kok nggak salah deh. Pokoknya 1,3 M setahun. Berarti umur masih berapa tuh? Tahun 2018, 26, Ya. 25, 25. Ya pokoknya saya nikah kan 2018 kok. Oh ya kayaknya ya itu deh kok kayaknya kok. Waduh, 25 udah cepet ya, weh. Gila, nakal ini. 26 kok. 2018. Nakal ini 26 Iya. cepet. Gila. Iya. Nah, ini gue mau nanya lagi nih. Pertanyaan penting nih. Ya. Lu itu seberapa besar, Bro? Dan Kenapa? seberapa besar lu bisa bertumbuh di Pro? Dan apa rencana jangka panjang lu di Pro nih? Apa yang mau lu capai di Pro? Ya sebenarnya saya pengen sih punya banyak leader guys ya. Tapi memang ya memang mungkin tiap orang beda-beda ya. Ada yang timnya besar, ada yang jualannya besar ya teman-teman. Jadi saya sih pengen punya leader yang banyak ya. Supaya kita kerja juga kan enggak terlalu gimana-gimana. Jadi kita kan semua di sini pasti pengen bisnisnya ini autopilot teman-teman ya. Jadi autopilot itu kalian enggak kerja tapi duit dapat terus nih gitu ya. Kerja sebulan, enggak kerja sebulan liburan dapat duit nih tetap kan pasti semua mau begitu. Karena bisnisnya di Pro ini kan tujuannya kan passive income, cetak leader. Jadi kalau menurut saya makanya saya teman-teman ya kalau dibilang kayak aduh David Start Club itu kayak biasa gitu loh guys ya. Tapi kalau kayak wih David hebat loh bisa cetak 3 leader, 2 leader, itu kayak kita lebih bagaimana gitu loh kok. Makanya sekarang kalau teman-teman cuma Start Club ya, makanya teman-teman kalau udah Start Club itu menurut saya kurang banget loh ya. Start Club itu sangat-sangat gampang teman-teman. Tak kasih tahu. Gampang Ya. orang Iya David. beneran. Karena terus dapat terus gitu loh Start Club ini. Nah, tapi cetak leader ini memang mempunyai satu keunikan gitu ya menurut saya. Maksudnya ada susahnya, ada gampangnya gitu ya. Rekrutnya gampang, menjalankan orangnya. Nah, itu yang tempat kita belajar gitu loh. Ya itu sih. Nah, menurut lu bisnis itu bakal bisa seberapa gede di Pro? Bisa sangat gede dong teman-teman. Sekarang kalau saya kerja di tempat, sekarang saya tanya teman-teman, kalau saya kerja jadi karyawan dari umur 22 sampai 26, bisa nggak income saya 1,3 miliar setahun? Mana ada guys? Siapa yang mau bayarin? Gitu loh. David Bisa lagi, segitu. apa yang mau gaji David segitu kan? Siapa yang mau gaji saya segitu? IPK cuma 2,8. Males lah udah ya. Gitu loh teman-teman. Untung di Pro. Iya. Nah, itu sih. Makanya saya berpikir, wih gila, saya bersyukur banget lah ada di Prudential. Makanya mama saya bilang, udahlah kamu terima kasih sama Ko Ricky gitu loh. Makanya saya kadang teman-teman ya, saya harus berterima kasih kepada Prudentialnya apa kepada Ricky Hutomonya Ko Happy. Yang benar ya makanya itu. Jadi, lu berterima kasih sama siapa jadinya? saya sih kemarin berterima kasih kepada Ricky Hutomo. Saya cium-cium, wih Ko Ricky, oh ya Ko Ricky. Oh Harrison ketawa. Aduh, ya itu sih. Ya makanya gini teman-teman. Ya kalau dari saya berterima kasih kepada Ko Ricky karena Ko Ricky yang mengajak saya bisnis ini. Prudential itu hanyalah jembatan saya menuju sukses gitu loh. Ya tapi kan leader saya yang terus mensupport saya gitu loh, Bo. Makanya meskipun kalian mau di asuransi manapun, Manulife ke Allianz ke, tapi kalau leader saya nggak ngajak saya kayak dulu, bayangin Ko Happy, income 100 juta loh, Ko Ricky loh, temanin aku sampai ke kampungku loh, gitu loh. Nah itu membuat saya jatuh hati, gitu loh, Ko Happy. Nah itu yang membuat saya, wih gila ya orang ini ya, saya mau dia temani aku sampai sana gitu loh. Ya itu sih, benar ya Ko Happy. Kalau biang Prudential, ya ini pasti kita akan jalan terus guys di Prudential, karena selama Prudential menghasilkan duit buat kita, why not gitu loh, kita jalankan. Karena ya karena saya sudah terjun juga di bisnis ini gitu kan. Terus ya tujuan saya, makanya saya kalau masalah jualan sih saya sudah enggak bingung ya teman-teman, karena saya mungkin sudah punya circle nasabah-nasabah saya yang bisa saya juali lagi. Nah tapi untuk recruiting memang itu pelajaran bagi kita gitu loh. Nah makanya kenapa guys, saya ini lari ke TikTok, lari kemana, karena mungkin pikiran saya udah habis nih, saya harus pikirin akal lain nih, Ko Happy gitu loh. Untuk kemana lagi, karena kalau di Tinder orang, oh cari jodoh, baru saya bilang, ini masa baru saya chat asli Surabaya apa, sekarang ditanyain, kok udah punya istri ya, kok sudah punya ini ya. Nah kan pikiran mereka udah ke perjodohan gitu loh.
Nah, makanya sekarang saya mau coba lari ke TikTok, ke Reels gitu. Ya itu sih, Ko Happy. Ya, Fit, pertanyaan terakhir, Fit, ini ada Ya. dari nanya, pernah down nggak saat prospek dan cara ngadepin down karena penolakan gimana? Nggak apa-apa, tergantung ya guys ya. Ini kalian kalau biasanya kalau sama orang yang kalian kenal, kalau kalian ditolak banget, biasanya memang down. Kalau sama orang yang dikenal. Tapi kalau sama orang yang kalian nggak kenal, ngapain down gitu loh? Karena kan kalian maksudnya kalian kan nggak ketemu dia lagi ataupun apapun lagi nggak. Sekarang ya pokoknya teman-teman ini pesan saya terakhir ya untuk speaker hari ini. Kalau teman kalian nolak kalian nggak ada masalah ya. Tapi teman-teman ketika dia ngepost sesuatu, contoh dia ngepost anaknya, ngepost tentang keluarganya, kalian komen apapun itu deh, gitu. Contoh tentang apa nih Ko Happy? Pokoknya dia lagi apa deh gitu. Wih enak loh kamu. Hah? Lagi makan. Atau dia misalkan ngepost lagi makan apa gitu ya, gampang. Itu di mana ya? Kok aku belum pernah coba ya? Udah. Oh di situ ya. Oh, oke, thank you ya. Udah sebatas itu. Besok dia post story lagi, chat lagi gitu aja guys. Itu kan kalian nanti lama-lama jadi deket. Gitu kan menurut saya. Intinya jangan terlalu down, nggak ada down, mesti cepet move on ya. Ya, terus pokoknya kalian intinya kalau itu teman kalian pun ya udah kalian anggap dia itu teman aja gitu. Ya maksudnya besok chat lagi. Tapi ingat teman-teman, jangan bahas asuransi gitu. Buat jalin relationship dulu lah ya. Betul, Ko Happy gitu. Makanya saya bilang sama orang-orang yang maksudnya mau stay terus bertahan, maksudnya kalian mau closing besar di sini, kalian harus pelan-pelan kayak gitu. Nggak bisa cepet-cepet. Ya itu sih. Ya Fit, pertanyaan juga udah nggak ada lagi Fit dari Floor. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman juga nih yang lagi mau membangun bisnis di Prudential? Mudah juga nih kayak lu nih. Apa nih pesan-pesan terakhir dari lu? Jadi gini ya teman-teman, kalian tuh sebenarnya yang masih muda nih enak banget loh ya, usia 22, apalagi 23, 25 itu sebenarnya saat-saat yang paling enak dan saat-saat berjayanya kalian sebenarnya. Karena saya juga dulu ya double startup leader itu dari situ ya. Nah, saya sekarang udah umur 29 tahun nih. Ya saya aja merasa kayak kemarin ada Ko Happy bawa agentnya umur 19 tahun, 20 tahun gitu ya. Saya merasa kok tua sekali gitu ya saya sudah ya teman-teman ya. Tapi dengan seiring berjalannya bisnis ini, maksudnya ya dengan perkembangan zaman gitu, ya udah kalian gampang aja sih sebenarnya mengikuti. Misalnya kalian merasa diri kalian udah tua ataupun umur 27, 28 kalian mau rekrut, ya udah kalian harus merasa jiwa kalian ini lebih muda dari dia. Gitu. Makanya apa saya bilang teman-teman, kemarin saya diundang juga ya teman-teman ya, speaker sama agensi Medan. Dia semua ngomong mereka juga ngomong maksudnya gimana ya sekarang ini kok agent asuransi ini kita kok nawarin kok agak ribet dan sebagainya karena ada kasus Prudential yang kemarin yang nilai tunainya jelek itu loh Ko Happy kemarin itu. Nah, itu gitu-gitu. Ya itu makanya teman-teman saya bilang kita ini semua agen Prudential, semua agen asuransi ya. Kita harus masuk ke dunia siapa sih sebenarnya yang jelek-jelekin Prudential ini? Jelek-jelekin kayak AXA, AIA kemarin TikTok. Kan itu orang-orang TikTok yang nggak ngerti asuransi. Tapi kalau kita melihat itu kan pasti sudah tahu, masalah nilai tunai lagi nih, masalah ini lagi nih. Pasti kan benar mikir gitu. Nah, makanya apa? Kita sebagai agen asuransi, makanya apa saya bilang, buatlah konten-konten yang menarik, buatlah pengetahuan-pengetahuan bagi orang awam yang nggak tahu asuransi, kalian yang buat kontennya gitu untuk nah terus teman-teman minta kasih tahu lagi ya, kalau upload story atau apapun itu ya, jangan pernah banyak kata tulisan ya, kayak tulisannya panjang banget gitu loh Webi. Maksudnya ini kan story ini satu HP kan segini nih, panjang banyak banget tulisannya. Jujur teman-teman, orang nggak akan baca itu, teman-teman percaya sama saya gitu ya. Makanya singkat-singkat aja ngomongnya. Mending kalian pisahkan slide-nya daripada panjang banget story-nya. Itu sih menurut saya ya. Makanya saya pun sudah tua pun, makanya kan saya bilang sama istri saya, gimana ya kita nih ya, maksudnya kita kan sudah zamannya sudah bukan kayak dulu gitu loh Ko Happy. Ya, maksudnya zamannya udah kayak dulu. Ya kita harus bergerak ke dunia teknologi. Nggak ada cara lain gitu. Ya harus berubah intinya. Harus berubah gitu.
Oke. Ya itu kok happy. Yes. Thank you bro. Ya, Mungkin Erison ada pertanyaan? Ko Erison ada pertanyaan, jangan tanya yang pribadi-pribadi kok ya. Berat badanku berapa, jangan tanya loh. Kamsia bro, jadi kapan datang ke Jakarta bro? Gak tahu kok. Nanti, itu kan, enggak sih ya, Awardnet enggak anu ya. Enggak jadi Awardnet Jakarta. Bali ya. bro. Oh iya. Di Bali bro. Jadi Iya, udah iya. nggak main game ya bro? Hah? Udah nggak main Ya game? main, tapi nggak di streaming. Tapi sebentar-sebentar gitu loh gue mainnya. Oh aduh, Ya, mantap ya. karena Itu ada di layarnya David tuh ada Instagramnya, ada TikToknya, teman-teman bisa lihat aja, nggak usah di follow, lihat aja, dilihat aja ya udah cukup, nggak usah di follow. Gitu. Karena gini kok ya, kalau aku soalnya kalau kayak game kan memang aku suka, aku kadang main malam aja gitu. Karena itu melepaskan stresku di situ, kayak gitu-gitu sih teman-teman. Jadi keren ya. David Betul. Thank you David malam ini. David, Kamsia bro. Thank you Ko Erison, thank you Ko Happy, thank you ya semuanya. Sampai jumpa. Teman-teman mau Semangat saya terus ya. thank you sama David, boleh unmute teman-teman.